Pemkab Lampung Tengah tambah tempat tidur pasien COVID-19. Warga masih belum patuh protokol kesehatan. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemkab Lampung Tengah menambah tempat tidur untuk pasien COVID-19. Penambahan tempat tidur seiring bertambahnya kasus COVID-19 di kabupaten tersebut. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Tingginya kasus COVID-19 membuat Pemkab Lampung Tengah menambah 78 tempat tidur untuk perawatan COVID-19 rumah sakit rujukan. Ada 9 rumah sakit rujukan COVID-19 di kabupaten tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, lonjakan kasus terkonfirmasi atau positif COVID-19 di Lampung Tengah naik cukup signifikan. Akibatnya pemerintah setempat mengambil langkah tegas dengan cara menambah ruang isolasi dan ruang rawat inap yang terkonfirmasi COVID-19. Penambahan tempat tidur di 9 rumah sakit rujukan COVID-19 di Lampung Tengah, termasuk rumah sakit umum daerah. Dari data Dinas Kesehatan Lampung Tengah, saat ini ada 139 orang yang dirawat di 9 rumah sakit terkonfirmasi COVID. Untuk mengantisipasi lonjakan, pemerintah setempat menambah 78 tempat tidur atau ruang isolasi yang terkonfirmasi COVID-19 di Lampung Tengah. Sehingga saat ini pemerintah masih mempunyai 95 tempat tidur kosong untuk pasien COVID-19. Perkembangan COVID di Lampung Tengah memang mengalami kenaikan. Untuk saat ini pasien yang dirawat yang ada di rumah sakit 9 rumah sakit kita itu 139 dan kita mempunyai ruang 233 tempat tidur. Artinya kita masih punya space sisa 95 tempat tidur yang masih kosong. Bor kita kurang lebih 59%. Kita juga nambah terus. Ada penambahan. Ya. Kemarin dulu itu hanya 14, sudah sekarang tambah jadi 35. 35 karena ada kenaikan kasus, tambah lagi sekarang 26. Jadi tambah. Sementara itu dari data Dinas Kesehatan Lampung Tengah per tanggal 25 Juni 2021, ada penambahan 10 pasien positif COVID-19 dan 1 orang meninggal dunia. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, terutama menggunakan masker saat bepergian, Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah melakukan razia pengendara yang tidak menggunakan masker. Saat ini Lampung Tengah berstatus zona oranye. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah melakukan razia pengendara yang tidak menggunakan masker. Petugas juga memeriksa kelengkapan kendaraan yang tidak menggunakan helm. Dalam razia tersebut masih banyak ditemukan warga Lampung Tengah yang tidak menggunakan masker saat bepergian. Hasilnya, Satuan Lalu Lintas memberikan hukuman seperti menyanyi dan menghafal Pancasila terhadap para pengendara yang tidak menggunakan masker. Saat diberi hukuman, warga Lampung Tengah banyak yang tidak hafal dengan lagu-lagu kebangsaan dan Pancasila. Mereka diberikan sanksi hukuman push-up. Setelah menjalankan sanksi, pengendara langsung diberikan masker oleh anggota polisi. Untuk memperingati HUT Bayangkara ke-75, Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah melaksanakan penindakan kepada pengguna jalan dan meningkatkan prokes untuk masyarakat Lampung Tengah. Kegiatannya apa aja nih yang kita lakukan tadi? Untuk pembagian masker untuk masyarakat yang tidak memakai masker dan penindakan untuk masyarakat yang tidak memakai helm dan tidak melengkapi kendaraan bermotornya.
Nah, hukuman bagi warga Lampung Tengah yang tidak menggunakan masker sendiri apa ini? Hukuman seperti bernyanyi, menyebutkan Pancasila, push up, sit up. Nah, tadi ada yang hafal nggak nih terkait hukuman yang kita berikan tadi? Tidak ada yang hafal. Untuk lagu-lagu kebangsaan dan Pancasila, masyarakat di Lampung Tengah belum banyak yang cukup hafal. Untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, memakai helm, membawa surat kendaraan, tetap meningkatkan prokesnya untuk memakai masker agar COVID ini cepat selesai. Selain itu, polisi juga memberi tindakan tegas berupa sanksi tilang kepada para pengguna jalan yang tidak membawa helm serta tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perlioli, iNews melaporkan. Provinsi Lampung masuk dalam urutan kedua tertinggi penyebaran pandemi COVID-19 dari 7 provinsi dengan jumlah kasus kematian tertinggi akibat COVID-19. Dari data Satgas COVID-19 Provinsi Lampung per tanggal 24 Juni 2021, jumlah kematian akibat COVID-19 di Provinsi Lampung mencapai 1.121 jiwa. Kasus penyebaran pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung terus bertambah. Hal tersebut berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per tanggal 21 Juni 2021. BNPB menyatakan Lampung masuk dalam urutan kedua dari 7 provinsi dengan tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Provinsi Lampung per tanggal 24 Juni 2021, jumlah kematian akibat COVID-19 di Provinsi Lampung mencapai 1.121 jiwa. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung mencapai 20.534 orang. Jumlah pasien sembuh atau selesai isolasi sebanyak 18.171 pasien. Tingkat kematian akibat COVID-19 setiap harinya bisa berubah. Per tanggal 24 Juni 2021, Provinsi Lampung telah bergeser ke urutan ketiga dengan tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19 setelah Sumatera Selatan. Sejauh ini Provinsi Lampung belum ada ditemukan varian mutasi baru COVID-19. Hal tersebut berdasarkan sampel random atau acak yang selalu rutin diambil dan diserahkan setiap bulannya oleh Satgas COVID-19 Provinsi Lampung untuk diteliti di pusat. Saat ini kami udah di peringkat ketiga yang terakhir kita dapat. Ya, jadi ya dengan kita perluasan tes dan tracing, alhamdulillah dapat yang positifnya mungkin lebih banyak. Kita kan harus membongkar gunung es ya, dapat sehingga pembaginya lebih besar, angka kematiannya sehingga bisa kecil. Jadi terakhir yang berita saya dapat itu ada yang ngirim ke saya. Kita dari yang kedua malah Sumatera Selatan sekarang, kita yang ketiga. Dibutuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa Pekon Kalirejo Tanggamus. Tetaplah bersama kami. Pemerintah Pekon Kalirejo, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Kabupaten Tanggamus kembali menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa tahap 2. Bantuan diserahkan kepada 107 keluarga penerima manfaat di balai desa setempat. Penyaluran BLT-DD dilakukan secara tunai dan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Pekon Kalirejo Suwarko. Penyaluran bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Program ini diharapkan dapat membantu warga di tengah pandemi COVID-19 untuk memenuhi keperluan keluarga. Kami pemerintah Kalijo menyalurkan BLT-DD tahap kedua kepada 107 KPM, yang mana masing-masing KPM mendapatkan Rp300.000 untuk 1 bulan. Ini tahap berapa, Pak? Tahap kedua, Pak. Penyaluran BLT-DD disaksikan langsung oleh pihak Kecamatan Wonosobo dan Lembaga Pekon serta pendampingan desa. Dari Tanggamus, Indra Siregar dan Hardi, iNews melaporkan. Fraksi Demokrat DPRD Lampung Selatan mengapresiasi kinerja Bupati beserta Wakil Bupati Lampung Selatan. Apresiasi ini terkait dengan realisasi anggaran tahun 2020. Pemkab Lampung Selatan juga kembali mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian dari pemerintah pusat. Penghargaan serta apresiasi disampaikan juru bicara fraksi Demokrat DPRD Lampung Selatan, Jenggis Han Haikal beberapa hari yang lalu. Jenggis mengatakan bahwa kualitas pengelolaan keuangan Lampung Selatan dapat ditingkatkan. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan diiringi dengan kualitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Merupakan sebuah bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, selain sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Jenggis berharap agar Pemkab lebih fokus dalam pencapaian program ekonomi, pembangunan kesehatan di masa pandemi ini. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro masih terus melakukan rises penjaringan aspirasi rakyat. Kali ini anggota DPRD Metro Basuki menggelar rises di kediamannya di Kecamatan Metro Timur. Penjaringan aspirasi rakyat oleh anggota DPRD Metro masih berlanjut. Kali ini reses digelar oleh anggota DPRD Metro Basuki. Basuki berterima kasih kepada warga yang telah datang. Alhamdulillah, walaupun dengan WA, SMS, telepon, secara lisan, alhamdulillah, walaupun dengan WA, SMS, telepon, secara lisan, maupun ketemu di jalan, dan mohon maaf kiranya ada hal kurang dengan hal undangan ini, ada yang juga mau cepat untuk kita antarkan undangan cari kertas, macam-macam undangannya, karena ya ini reses untuk masyarakat dari kita untuk kita. Mohon maaf kiranya ada kurang benar. Dan hormati atas sudi berkenannya kita reses DPRD Kota Metro 9.30. Reses yang digelar politisi PDI Perjuangan ini diikuti sejumlah warga yang termasuk dalam daerah pemilihan Metro Timur. Reses sangat berguna untuk menampung usulan dari masyarakat terkait program pembangunan. Basuki juga mengingatkan warga untuk memerangi pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kita mematuhi tata tertib protokol utama di lingkungan kita, kemudian mengharapkan bagian pikul, inilah kira-kira yang kita hadapi. Harus kita lawan COVID ini dengan kita menjaga kesehatan dan total untuk para virus sehat. Ini terutama tujuan kita ketemu di sini. Harus semua wajib untuk menyampaikan. Baik masyarakat, Pak RT, Pak RW, maupun kita yang di pemerintah, ya Pak Ferry, ya wajib tuh. Tolong disampaikan pada masyarakat tegas. Ini upaya ini kita walaupun berkumpul kita tetap mematuhi protokol. Ya Allah SWT untuk kita musir virus ini dengan kita
duduk bersih, mematuhi protokol kesehatan kita sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Reses merupakan upaya Dewan untuk menjaring aspirasi warga. Masyarakat menyampaikan permasalahan dan usulan pembangunan di daerah masing-masing kepada Dewan. Usulan tersebut nantinya akan dibahas di tingkat yang lebih tinggi, baik oleh pemerintah dan Dewan. Kita butuh juga pengawasan bersama, ya, bukan hanya dari dinas. Masyarakat juga berhak memberikan ataupun menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, reses ini adalah reses sidang kedua di tahun 2021. Masa sidang kedua ini reses yang kedua. Dari kemarin lalu, di Januari atau Februari itu kemarin itu kita melaksanakan reses. Kita mengejar reses kemarin itu untuk yang anggaran 2021 yang murni, APBD murni. Alhamdulillah sudah banyak terlaksana, walaupun misalkan di Jalan Budi Utomo yang provinsi yang dari itu di Tribun dengan kekuatan APBD sendiri. Mudah-mudahan provinsi segera juga untuk mensikapi ini. Kita tetap berjuang, kita tetap melaksanakan melalui fraksi kita yang ada di provinsi maupun pemerintah daerah melalui PUPR di Provinsi Lampung. Berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita dapat backup. Pada tahun ini akan SID, ya, survei untuk Dengan usulan dari rakyat, diharapkan pemerataan pembangunan akan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hasil reses ini nantinya akan ditindaklanjuti pada tingkat DPRD dan menjadi bahan usulan pembangunan pada APBD tahun mendatang. Dari Metro, User dan Joko Jodipra, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Reses anggota DPRD Metro Yulianto sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Reses oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro juga dilakukan oleh Yulianto. Politisi dari PKS ini menggelar reses untuk menjaring aspirasi warga. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jangan lupa untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Saja, bahkan tidak lagi saya pandang itu Metro Timur, Metro Pusat. Penjaringan aspirasi rakyat oleh anggota DPRD Metro digelar mulai pekan lalu. Reses penjaringan aspirasi rakyat dilakukan untuk mengetahui program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang orang yang kebakar kena siram air itu dekatnya itu ada Bu Kun Komaria dari Golkar, tapi tidak peduli. Kenapa? Karena prosesnya ini kalau nggak biasa ngurus-ngurus begini, ini agak berat ya. Berpuluh-puluh kali telepon tuh nggak betah gitu. Makanya akhirnya saya apa yang bisa saya bantu? Salah satu anggota DPRD yang menggelar reses yakni Yulianto yang berlangsung beberapa pekan lalu. Reses yang digelar politisi PKS ini diikuti sejumlah warga yang termasuk dalam daerah pemilihan Metro Pusat. Tentang masalah badan anggaran, ketua badan legislasi di situ. Kemudian berikutnya saya lebih kesehatan rumah sakit dan yang saya rasa obat. Sesuai untuk berobat dan tidak punya BPJS, dan itu saya bantu. Nggak punya duit dan memang sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki 3 fungsi,
mulai dari fungsi anggaran atau budget, fungsi legislasi atau membuat peraturan, dan fungsi pengawasan. Reses merupakan upaya Dewan menjalankan fungsi, terutama dalam hal pengawasan. Dewan menyerap aspirasi warga sekaligus mengawasi jalannya program pembangunan daerah. Yang bernama Pak Ardi, itu mengurus BPJS warganya. Apa langsung masuk aja? Nanti urusan belakangan kita urus. Nah itu nanti akan ada yang N20, N20, sampai 30.000 ngerti lah, nek wong sing biasa dagang mot. Perlu disampaikan bahwa sebagaimana tadi disampaikan ada 3 tugas. Fungsi utama Dewan itu hanya sebagai pengawas terhadap pembangunan dan peraturan-peraturan daerah. Pelaksanaan seperti apa? Yang kedua adalah untuk menyusun anggaran bersama dengan pemerintah daerah Kota Metro, dalam hal ini adalah tim anggaran pemerintah Kota Metro. Saya tidak pernah masuk di dalam tim anggaran pemerintah Kota Metro. Namun karena posisi saya sebagai ketua fraksi PKS, maka setiap pembahasan itu dan disepakati setiap ketua fraksi, ketua komisi itu walaupun dia tidak masuk dalam badan anggaran untuk Kota Metro selama 2 periode ini disepakati untuk tetap masuk dalam pembahasan. Sehingga dengan demikian biar yang lain tim anggaran, saya tetap masuk juga. Iya. Siapa yang punya anak 10, langsung saya kasih amplop. Mungkin bisa dimajukan sebelum tahun 2023. Intinya yang kita serap hari ini, proses kali ini adalah untuk usulan program dan kegiatan. Dalam reses kali ini, sejumlah warga mengeluhkan kondisi di tengah pandemi COVID-19. Warga mempertanyakan kesiapan pendidikan tatap muka. Warga juga mengeluhkan kondisi perekonomian dalam pandemi. Berkerumun orang banyak ini, mau tidak mau namanya TPA tuh ya muridnya banyak, Pak. Kalau TPA muridnya 1, 2 itu namanya. Terutama usulan kepada wali kota supaya dihidupkan kembali Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di masjid. Nah ternyata sampai sehari ini Pak, karena terkait dengan tidak boleh berkerumun orang banyak ini, mau tidak mau namanya TPA tuh ya muridnya banyak Pak. Kalau TPA muridnya 1, 2 itu namanya. Pandemi, kenapa TPA belum bisa jalan, kenapa sekolah belum bisa jalan, kenapa seperti ini, sampai kapan gitu. Apa tanggapan Dewan terhadap ini, apa usulan kepada wali kota? Kan sudah ada perwalnya. Masalah pelaksanaannya memang mesti nunggu. Terus yang disampaikan oleh kita sendiri Pak kepada masyarakat terhadap pandemi ini Pak? Itu tadi, masyarakat sudah memahami bahwa memang ini situasinya, kondisinya memang belum memungkinkan. Ya, kita sampaikan bahwa insya Allah bulan Juli ya sudah akan mulai proses pembelajaran dan sudah mulai untuk proses untuk normal, walaupun belum normal betul, ya, tapi sudah mulai. Itu saya kira, Pak. Dan mudah-mudahan bisa. Oke. Ramukan lah, misalnya balik ayo, isin lah ya. Mau diceramai orang apik lah ya. Mari Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Janganlah. Dan perlu disampaikan bahwa hasil reses ini nantinya akan ditindaklanjuti pada tingkat DPRD dan menjadi bahan usulan pembangunan pada APBD tahun mendatang. Melalui reses DPRD akan lebih mudah mengetahui program apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodibra, iNews melaporkan. Saya